Halo semuanya, kembali lagi bersama Kimipedia. Nah, kali ini Kimipedia akan membahas soal-soal UTBK, tapi fokus materinya adalah tentang larutan asam basa ya, dan kawan-kawannya. Berarti ada asam basa, hidrolisis, dan penyangga gitu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Diketahui garam-garam CH3CO2Ba, NaI, Al2SO43, NH4Br, sama KCN. Garam yang dalam air dapat memerahkan lakmus biru. Nah, clue-nya adalah lakmus biru. Nah, berarti lakmus biru ini adalah senyawa basa ya. Nah, berarti kalau dari garam kita lihat aja. Berarti kita pilih yang garamnya adalah garam basa. Garam basa terdiri dari apa sih? Berarti terdiri dari suatu asam lemah ya. Asam lemah dan juga basa kuat. Nah, basa kuat. Oke. Nah, coba opsi yang A, opsi 1. Nah, CH3COO2Ba. Nah, CH3COO2Ba ini terdiri dari CH3COH yang termasuk ke dalam asam lemah ditambah dengan BaOH2 yaitu basa kuat. Nah, berarti opsi A benar ya, ada sama-sama basa kuatnya. Benar nih. Kemudian yang kedua, NaI. NaI. Nah, NaI ini terdiri dari suatu basa, yaitu NaOH, NaOH, dan juga I, basa dari asam kuat ya, HI. Nah, ada basa kuat dan juga asam kuat. Nanti salah dong. Yang dua. Kemudian yang ketiga, itu ada Al2SO43. Al2SO43. Nah, ini garam yang terdiri dari Al itu berarti dari basa ya. AlOH3 ini termasuknya adalah basa lemah. SO4-nya berarti dari H2SO4 yang termasuknya adalah asam kuat. Nah, berarti salah juga nih. Kemudian yang keempat, NH4Br. Nah, NH4Br di sini adalah garam yang terdiri dari NH4OH ditambah dengan HBr ya. Di mana NH4OH-nya adalah basa lemah, HBr-nya adalah asam kuat. Nah, salah juga nih. Kemudian yang kelima itu adalah KCN. Di mana KCN di sini adalah garam yang terdiri dari KOH dan juga HCN. Nah, di mana KOH-nya adalah basa kuat dan HCN-nya adalah asam lemah. Nah, berarti ini benar ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 5. 1 dan 5. Mana nih 1 dan 5? Garam yang di dalam air dapat memerahkan. Oh, memerahkan ya? Ya, salah dong. Nah, garam yang memerahkan lakmus biru berarti campuran dari suatu asam ya di sini. Nah, berarti garamnya itu harus garam asam karena dia memerahkan. Nah, berarti yang termasuknya garam asam adalah campuran dari asam kuat dan juga basa lemah. Nah, siapa nih campuran asam kuat dan basa lemah? Yang satu jelas salah ya. Yang dua opsinya NaOH dan HI berarti asam kuat basa lemah, ini juga salah. Yang ketiga Al2SO4 itu terolah menjadi AlOH3 sama H2SO4. Asam kuat basa lemah. Oke, betul nih yang 3. Yang 4 NH4Br. Dari NH4OH dan HBr. NH4OH-nya adalah basa lemah, HBr-nya adalah asam kuat. Nah, berarti betul ya. Berarti jawabannya ada 3 dan 4. Berarti yang A. Kemudian, garam yang memiliki pH itu sama dengan 7. Nah, berarti pH-nya yang 7 itu ada dimiliki oleh suatu garam netral. Nah, garam netral itu adalah campuran dari asam kuat dan juga basa kuat. Nah, NaCl. NaCl itu adalah suatu garam yang terdiri dari NaOH dan HCl.
di mana NaOH-nya adalah basa kuat dan HCl-nya adalah asam kuat. Nah, berarti satu benar nih. Kemudian opsi kedua, MgBr2. Nah, MgBr2 ini adalah garam yang terdiri dari MgOH dan HBr, di mana MgOH-nya adalah basa kuat, HBr-nya adalah asam kuat. Nah, berarti dua juga benar. Kemudian opsi yang ketiga, Ag2S. Ag2S adalah suatu garam yang terdiri dari AgOH dan H2S. AgOH adalah basa lemah, H2S adalah asam lemah. Berarti salah nih. Kemudian yang opsi 4 itu NH4NO3. Nah, ini adalah suatu campuran garam yang terdiri dari NH4OH dan juga HNO3, di mana NH4OH-nya adalah basa lemah ya, HNO3-nya adalah asam kuat. Nah, berarti salah ya, di sini yang kuatnya cuma 1. Nah, berarti bukan 4 juga. Kemudian yang 5 itu adalah Ki. Ki terdiri dari KOH dan juga HI. KOH termasuknya basa kuat, HI-nya adalah asam kuat. Nah, berarti jawabannya 1, 2, dan 5. Berarti yang A. Dari data di bawah ini diperoleh uji larutan garam. Larutan garam yang bersifat basa. Nah, bersifat basa berarti intinya bisa memerahkan lakmus biru, dapat membirukan lakmus biru. Itu ya, intinya semuanya berubah menjadi biru. Ini adalah basa. Nah, berarti siapa nih yang biru-biru? Berarti 2 dan 3 ya. Berarti jawabannya pasti yang D. Kemudian, suatu reaksi berlangsung sebagai berikut. CO3 2- ditambah SO3 menjadi SO4 2- ditambah CO2. Pernyataan yang benar terkait dengan reaksi tersebut adalah, nah kalau bertanya kaitannya dengan teori asam basa itu kan ada 3 ya. Ada Arrhenius, kemudian Bronsted-Lowry, dan Lewis. Nah, masih ingat kan? Kalau Arrhenius itu berkaitan dengan pelepasan H+ atau pelepasan OH-. Sedangkan Bronsted-Lowry itu tentang donor H+ ya, atau akseptor H+. Nah, Lewis adalah penerimaan PEB atau akseptor PEB atau donor PEB gitu. Nah, kalau kita lihat dari suatu reaksinya itu CO3 2- SO3 menjadi SO4 2- dan CO2. Berarti teori dari Arrhenius dan Bronsted-Lowry kita abaikan. Kenapa? Karena Arrhenius dan Bronsted-Lowry selalu ada atom H-nya atau OH-nya. Ini kan nggak ada nih, berarti pasti salah ya. Kalau menjawabnya Bronsted-Lowry sama yang Arrhenius, nah kita cek nih teori asam basa Lewis. Nah, di mana Lewis itu gimana sih asam dan basanya? Di Lewis, asam itu adalah yang akseptor PEB atau yang menerima PEB, sedangkan basa adalah yang donor PEB. Nah, kalau dalam suatu reaksi Lewis itu ada tanda minus plusnya, berarti tinggal kita lihat aja. Asam, dia kan akseptor PEB, berarti kekurangan elektron ya. Karena kekurangan elektron berarti dia yang sifatnya lebih positif. Sedangkan basa adalah donor PEB. Donor PEB berarti elektronnya banyak nih. Nah, berarti kalau elektronnya banyak berarti dia yang lebih elektronegatif. Sehingga muatannya pasti minus. Nah, berarti di sini dari CO3 2- kan lebih minus nih. Nah, berarti CO3 2- sifatnya adalah yang basa. Sedangkan SO3 itu kan nggak ada muatannya. Berarti kan dia lebih netral dari yang CO3 2-. Berarti sifatnya lebih elektropositif. Sehingga dia pasti sih asam. Nah, berarti yang mana nih yang benar? SO4 2- bertindak sebagai asam Lewis. Nah, kita lihat. Kalau teori dari Lewis, yang berpengaruh ya, itu hanya reaktannya saja. Berarti CO3 2- atau enggak SO3. Sedangkan SO4 2- sama CO2 itu udah pasti tidak berpengaruh. Jadi salah ya. Sehingga antara D atau E, CO2-nya adalah basa Lewis, oke, jelas salah. Berarti jawabannya adalah yang E. SO3 bertindak sebagai asam Lewis. Iya, betul jawabannya. Anion yang dapat bertindak sebagai asam dan basa Bronsted-Lowry. Nah,
bisa bertindak sebagai asam dan basa sekaligus. Bisa asam, bisa basa. Nah, berarti ini sifatnya adalah sifat amfoter. Nah, gimana sifat amfoter? Amfoter itu ada ciri-cirinya ya, dimana ciri-cirinya adalah dia masih punya atom H, kemudian punya muatan minus. Nah, kita lihat aja nih. Yang satu ClO4- punya atom H nggak? Nggak ada. Yang dua punya atom H, oke, punya muatan minus, oke, bisa. Yang tiga nggak juga ya, nggak ada atom H-nya. Yang 4, oke, ada. Nah, itu dia. Sehingga jawabannya adalah 2 dan 4. Kemudian, spesies ion berikut yang dapat berperan sebagai asam bronzot-lowry. Oke, sifatnya asam. Berarti kalau asam dalam bronzot-lowry itu adalah yang donor H+. Atau bisa kita sebut juga sebagai suatu zat yang kelebihan atom H. Gitu ya. Nah, berarti kalau kelebihan atom H berarti gimana? Ya pasti masih punya atom H gitu ya. Berarti 1 benar, 2 benar, 3 benar. 4, gimana? Punya atom H nggak? Enggak, berarti dia salah, gitu ya. Berarti 1, 2, dan 3. Kemudian asam lemah Ha 0,1 molar mengurai dalam air sebanyak 2%. Tetapan ionisasi asam lemah adalah, nah, yang ditanya Ka, ada data ionisasi. Berarti gimana nih? Kita punya rumus. Alfa sama dengan akar Ka per M. Nah, tinggal dimasukin aja. Alfanya berapa? 2% itu berarti 2/100 ya. 2 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan Ka-nya yang dicari, M-nya adalah 0,1. Nah, diingat kalau misalkan akarnya dihilangin, berarti kita kuadratin ya. 4 kali 10 pangkat min 4 sama dengan Ka per 0,1. Berarti Ka-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 5. Sehingga jawabannya adalah yang E. Berapakah pH larutan yang diperoleh dengan mencampurkan 50 ml HNO3 0,2 molar dan 50 ml KOH 0,4 molar? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, ada campuran asam sama basa. Berarti ya mau nggak mau harus di MRS ya. Berarti reaksinya antara HNO3 ditambah dengan KOH jadinya apa nih? Jadinya adalah KNO3 ditambah H2O. Kita MRS dulu. Mol ya, HNO3 ketika diketahui volume dan molar, berarti untuk mencari mol tinggal M kali V. 50 dikali 0,2 berarti 10. KOH berarti 50 dikali 0,4, 20 ya. Sehingga yang habis adalah yang ini. Sisa 10, oke. 10, 10, 10, 10. Nah, yang sisa adalah KOH dengan 10 milimol, sorry. Sehingga karena KOH adalah basa kuat, berarti kita harus pakai basa kuat nih. OH- sama dengan molaritas kali valensi. Molaritas berarti samanya mol per volume dikali valensi. Molnya berapa? 10. Volume kalau sudah dicampur berarti harus pakainya adalah yang total ya, 50 tambah 50 nih. 50 tambah 50 berarti 100 dikali valensinya 1. Karena OH-nya 1 ya, berarti nilainya 10 pangkat min 1. Berarti pH-nya berapa? pH-nya 1, berarti pH-nya adalah 13, karena 14 dikurangin 1. Oke, berarti jawabannya yang E. Kemudian, untuk membuat larutan penyangga yang mempunyai pH 4 ke dalam 100 ml larutan CH3COOH 0,5 molar, harus ditambah larutan CH3CONA 0,5 molar sebanyak berapa? Nah, data di sini sudah ada CH3COH sama CH3CONA. CH3COH sebagai asam lemah, CH3CONA-nya sebagai garam. Kalau di dalam satu penyangga ada data lemah sama garam, berarti kita pakai rumus langsung. Rumus langsung berarti langsung masukin ke rumus ya. Berarti rumusnya apa nih? Pasti penyangga asam kan? Karena yang lemah adalah asam. Berarti rumusnya adalah H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol garam kali valensi. H+-nya berarti dari pH nih. pH-nya adalah 4. Berarti kalau kita ubah ke H+, nilainya adalah 10 pangkat min 4. Masukin 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 ya. Bentar jelek. 10 pangkat min 4 sama dengan Ka-nya 10 pangkat min 5. Mol itu kan berarti M kali V. Asamnya tuh udah ada tuh ya. 100 dikali 0,5. Sedangkan garamnya berarti 0,5 kali V
dikali 1 valensinya. Nah, berarti gimana nih? Ini bisa coret-coret ke sini ya. Di sini 10 pangkat min 1, sehingga 0,5 V sama dengan 10 kali 0,5 berarti 5. Berarti V-nya adalah 5/0,5. Jawabannya adalah 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 itu adalah, bukan 10 pangkat min 1 ya. Kan naik ya, berarti hasilnya adalah 10 pangkat 1. Berarti nilainya adalah 10. Berarti jawabannya adalah yang C. Itu dulu bahas soal UTBK, kimia ya. Nah, berkaitan dengan larutan asam basa, hidrolisis, dan penyangga. Nah, jangan lupa untuk mendukung terus channel Kimiapedia untuk terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya.